pulang. Maksudnya kita jangan lalai. Izin untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, yang saya hormati Mas Gopur. Ini beliau 2007 sudah bergelar SSI. Beliau ini wakil presiden BEM. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Gopur. Dan kebetulan beliau aktif juga di Partai Keadilan Sejahtera. Adik saya yang bungsu juga sama dengan beliau di PKS sama. Kebetulan kakaknya di PDI Perjuangan. Ya, hormat selalu, takdim selalu untuk Mas Gopur. Beliau salah satu anggota DPRD dari perwakilan Dapil 7 Lampung Tengah yang insya Allah selalu aktif untuk menyerap aspirasi dan berusaha untuk merealisasikannya. Beri tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Selanjutnya Mas Adi Suroso Adi Saputro, ini Pak Kepala Kampung yang luar biasa. Bapak, Ibu, saya sudah keliling di 301 kampung dan 10 kelurahan di Lampung Tengah. Dan saya harus memberi nilai untuk Kampung Sridadi ini 100 plus. Saya tambahin plus kenapa? Karena kepemimpinan beliau luar biasa dan masyarakatnya lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk masyarakat. Semoga sukses dan terus berkarya. Dan untuk warga Sridadi, khususnya asosiasi juga yang hadir hari ini, kita sama-sama melaksanakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi ibu dan bapak, ada yang muda, ada yang tua. Saya nggak perlu mukadimah ya Pak Gubernur, karena mukadimahnya derek Pak Gubernur kali Pak Dimawang. Kita langsung saja, nggak usah panjang lebar. Ibu bapak sudah memegang materi kan? Saya yakin kalau materi itu ibu bapak baca manis. Ya kan? Betul. Tapi nggak apa-apa Bu. Nanti malam kalau mau tidur minta tolong sama anaknya yang masih sekolah, ya diwocok nggih, nggak apa-apa. Titik-titik karo sinau. Tapi saya mau mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, hari ini kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Saya akan uraikan. Pertama, kalau Pancasila yang 5 sila ini, ibu bapak sudah hafal semua kan? Tapi tidak tahu dari mana Pancasila itu lahir, kapan Pancasila itu diinisiatifkan oleh 3 orang. Tahu nggak 3 orang itu siapa? Ada yang tahu? Nah, makanya kita belajar sedikit, pendek, yang penting nanti bisa ingat. Yang pertama, ketika 29 April tahun 1945 dibentuklah namanya Badan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Itu dibentuk 29 April. Ketuanya Dr. Rajiman, anggotanya 60 orang tokoh bangsa ini, ditambah 7 orang dari Nippon atau Dai Nippon. Jadi kawan penjajah ini menjadi panitia persiapan. Kenapa demikian? Bung Karno di dalamnya, ada juga Muhammad siapa? Amin. Ada yang tahu? Muhammad Yamin. Muhammad ya, ditambah Dr. Supomo. 3 orang ini bertugas melaksanakan diplomasi. Jenderal Sudirman bertugas di lapangan untuk melaksanakan namanya konfrontasi atau perang. Jadi ada yang perang di lapangan, ada yang negosiasi di meja perundingan. Maka ketika menjelang jatuhnya Jepang memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya.
Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, sekaligus Insinyur Soekarno menyampaikan ide terkait dasar negara. Kalau negara ini berdiri, harus ada fondasinya. Seperti balai kampung kita ini berdiri, harus ada fondasinya. Maka diperlukanlah dasar negara yang nanti disebut Pancasila. Soekarno menyampaikan pidatonya di depan sidang BPUPKI tepat tanggal 1 Juni yang baru kemarin kita peringati tahun 1945. Ditawarkan Soekarno pertama 5. Tapi kalau 5 udah hafal semua ya? Hafal? Yakin? Ada yang hafal? Pancasila sila ketiga? Oh, masih hafal, oke. Soekarno menawarkan selain 5 itu ada 3, namanya Trisila. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi. Yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, saya jelaskan satu persatu biar nyaman. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme itu apa? Kalau menurut Mas Gobor itu hubul waton minal iman ya Mas Gobor ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sosio-nasionalisme, ibu dan bapak kita semua harus mencintai tanah air kita, bukan mencintai yang radikal. Kita cinta Indonesia, tapi tidak boleh benci dengan jenengan seneng kali bojone jenengan ayu, boten angsal nyengiti bojone tangga. Itu yang disebut mencintai tanah air. Jadi kita cinta Indonesia, tapi Indonesia tidak boleh menjajah negara lain. Karena nasionalisme yang menurut Soekarno itu nasionalisme yang sesungguhnya kita cinta tanah air, tapi apik karo tangga sepak Malaysia, Singapura, kabeh kudu rapi. Itulah sosio-nasionalisme. Kenapa ada sosio-nasionalisme? Karena di situ ada persatuan kebangsaan. Teman-teman Mas Gobor ini di Al-Hijrah kemarin juga disampaikan ya. Ya ayuhan nas, hai para manungso, kuciptakan manungso kuwi lanang lan wedok, sukuban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ta'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Tidak boleh saling berkelahi seperti yang terjadi Iran, Israel dan Amerika. Itulah nasionalisme yang sesungguhnya menyatukan yang beda-beda, yang tidak sama menjadi satu nasionalisme Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sosiodemokrasi. Apa itu sosiodemokrasi? Demokrasi itu kembali, kalau teman-teman yang di pondok pasti tahu, Nabi mengajak kita dan mengingatkan kita untuk setiap persoalan harus wasawirhum fil amri. Kita harus dengan musyawarah. Seperti yang dilakukan di kampung Tridani. Semua dimusyawarahkan. Termasuk dalam memilih, tidak harus memilih. Kalau memang kita sepakat musyawarah Mas Adi ini besok calon kepala kampung di Tridadi tunggal, nggak apa-apa Pak. Sepanjang sudah dimusyawarahkan bersama-sama. Dan kebetulan sekarang calon tunggal boleh, nggak harus ada lawan. Ini Mas Adi aman. Kalau warga kampung ini nyempuyung Mas Adi bermusyawarah mufakat karena Tridadi menjadi kampung yang mewakili Lampung Tengah dengan setia bakti untuk program desa maju, maka Mas Adi tidak boleh berhenti di tengah jalan, harus melanjutkan program yang lebih baik. Musyawarah mufakat atau kepala kampungnya sitok wae rasa nek lawan bisa. Sik, ada aja kita istirahat dulu. Enggak baca buku tak ringkes saja. Tadi sampai di sosiodemokrasi. Dalam demokrasi itu ada keadilan. Maka siapapun pemimpin yang lahir di Indonesia harus berpegang teguh
dengan membawa amanah dan kalau sudah adil pasti sejahtera seperti partainya Mas Gopur. Itu demokrasi yang seperti itu, demokrasinya Indonesia, bukan demokrasi liberal di Amerika. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir dari Trisila itu adalah berketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Kok ditaruh yang ketiga? Ini yang utama. Jadi kalau di Indonesia ini tidak hanya ada agama Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasrani, ada yang Konghucu, ada juga kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka Soekarno dan Supomo juga termasuk Muhammad Yamin menginginkan bangsa ini yang berbeda-beda agama itu saling menjaga toleransi. Kalau Mas Ashari ini menjadi Muslim, maka dia bukan Muslimnya Arab Saudi, tapi Muslim yang Indonesia. Kalau Bapak Ibu ada yang Hindunya bukan Hindu India budayanya, tapi Hindu Indonesia. Seperti Ibu tuh Kristen. Kalau salah satu dari kita Kristen, maka kita menjaga kultur budaya Indonesia, bukan budayanya di Yerusalem. Beda. Kalau Katolik, jangan Katolik Vatikan, budaya Italia bukan, tapi budaya Sri Dadi, Kalirejo, lan Indonesia. Karena yang terpenting dari semua itu, ketika kita lahir dan berdiri berpijak di Indonesia, kita harus kembali kepada sumber Indonesia itu sendiri. Bisa dipahami Pak? Jadi nek jadi Islam sing Sri Dadi, podo karo tanggo separo. Nek tanggone yasinan kabeh. Nggih mboten? Kan ngoten. Jadi menghargai satu sama lain. Itu yang disebut ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu setelah tiga itu ditawarkan oleh Soekarno kepada sidang BPUPKI, bagaimana kalau tiga itu nggak setuju? Kita singkat menjadi Eka Sila. Dari 5 sila itu, Trisila ada Eka Sila. Namanya gotong royong. Jadi Pancasila itu kalau diperes 5-3 jadi satu. Prinsip dasar dari Pancasila itu gotong royong. Ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu tadi dan bapak-bapak ketika bersama Pak Kepala Kampung membangun Sri Dadi dengan gotong royong. Salah satunya swadaya masyarakat bersama Pak Kepala Kampung dan semua pihak. Inilah yang disebut ciri daripada intisari Pancasila yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu untuk warga Sri Dadi lah. Luar biasa ini. Jadi kalau kita hari ini pembinaan ideologi Pancasila, sebenarnya Sri Dadi ini sudah berpancasila karena sudah bergotong royong. Itulah yang utama, gotong royong untuk semua, dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Paham Pak? Bu? Dari bukunya itu nang omah diwaca bareng-bareng. Taruh dibuka pengantarnya men paham. Pengantarnya jadi baca. Di situ ada foto yang ganteng. Nanti dibaca tanggal lahirnya, latar belakangnya lengkap. Biar kenal lebih dalam dengan wakil rakyat kita, Pak Gopur. Jadi saya mau kasih terus sedikit hari ini, pesan sedikit. Kalau Pancasilanya nggak usah banyak-banyak, nanti nggak nyantel. Karena udah hafal semua Pancasila. Yang pertama, Pak Gopur ini warga Kalirejo. Kita mau kemana kalau minta tolong? Tidak dengan yang dekat, dengan yang jauh. Nggak mungkin. Salah satu wakil kita di Dapil 7 Lampung Tengah, beliau. Jadi kalau warga Kalirejo yang baik, itu akan lebih dekat dengan orang yang paling kita kenal. Dan Mas Gopur ini sudah melakukan hal-hal baik untuk Kecamatan Kalirejo khususnya, Lampung Tengah pada umumnya. Kita dukung
Beliau sebagai wakil rakyat, mudah-mudahan beliau nanti nyalon lagi, Mas. Tadi sudah visi-visi sama Mas Yudi, karena saya tahu betul beliau juga ngawal terus